One, two, three, Hokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan Departemen Bismit. Di sini ada kadepnya dan sekdepnya. Oke, Japar ya? Ya. Mana ini kabarnya Japar? Alhamdulillah baik. Baik. Selvina gimana? Ya, alhamdulillah baik. Kuliah aman? Aman. Aman. Ini Japar? Aman. Alhamdulillah. Untuk ibadahnya gimana nih? Apakah ada yang bolong atau gimana? Pasti terjamin, insya Allah. Alhamdulillah. Sunah-sunahnya juga? Insya Allah. Alhamdulillah. Selvina? Aman. Semuanya aman juga. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya, jadi jangan terlalu kaku sih ya. Oke. Mungkin langsung aja kita sebelumnya udah pada makan belum nih? Alhamdulillah. Sudah belum makan. Semangat dong, kok lemes gini ngeliatin. Semangat. Selvina gimana? Alhamdulillah udah. Oke, langsung aja ya kita ya. Oke, yang pertama untuk Jakbar nih, sebagai Kadep Bismit. Apa sih peran dan tujuan utama dari Departemen Bisnis dan Kemitraan di Forum Silaturahmi dan Studi Islam? Jadi peran dan tujuan utama dari divisi bisnis dan kemitrausahaan ini untuk di dalam organisasi POSI itu sendiri adalah salah satunya untuk berperan sebagai wadah atau sebagai perantara untuk terutama untuk anggota-anggota FOSI itu sendiri yang memiliki bakat, minat atau ketertarikan dalam suatu bisnis, kemitraan, kewirausahaan. Ya istilahnya punya skill bakat berdagang, berniaga, tapi mereka bingung. Ini nyalurinnya di mana? Nah, kami ini sebagai divisi Bismit sebagai wadah atau sebagai perantara untuk menyalurkan atau mengembangkan bakat tersebut. Jadi Bismit ini dalam artian sebagai wadah untuk mahasiswa yang ingin berwira swasta gitu. Berwirausaha. Maaf. Untuk dari kan strukturnya tuh ada Kadep dan Sekdep. Apakah berbeda? Kadep dan Sekdep itu tugasnya sama atau berbeda gitu? Untuk tugas ya lebih kurangnya tuh berbeda. Mungkin ada juga kesamaan. Kalau untuk Sekdep sendiri itu dia kayak ngatur keuangannya. Terus dalam Bismit ini juga ada nggak sih kayak terobosan-terobosan baru yang ingin dikeluarkan gitu? Tentunya dari Departemen Bismit ini sendiri untuk tahun ini kita ini berharap untuk melakukan terobosan seperti ya bagaimana caranya meningkatkan nilai dan mutu. Sebagai contoh, kita ini kepengen loh untuk orang-orang yang punya minat bakat dalam wirausaha ini makin terpancing atau istilahnya lebih banyak anggota-anggota POSI yang tersaring ya, yang masuk ke dalam divisi ini yang istilahnya kita berharap tahun ini makin banyak lah yang berminat dalam usaha dalam ini. Dan tentu ya kita ini juga berharap dari tahun-tahun sebelumnya ya mereka ini yang berminat dalam wirausaha setelah dilatih dari ya semacam pelatihan atau seminar, bakat mereka lebih baik daripada mungkin tahun-tahun sebelumnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Selvina ya. Bagaimana sih Departemen Bismit membantu mahasiswa yang memiliki minat bakat dalam kewirausahaan dan bisnis untuk mengembangkan potensi mereka? Mungkin yang bakal kita lakukan itu ini semacam kita memberi peluang kan untuk mereka berwirausaha. Mungkin nanti kita akan adakan pelatihan berwirausaha, sama nanti kita akan ajarkan cara mengelola keuntungan yang dari kita dapat tersebut. Oke. Kalau dari Japar sendiri nih, ada nggak sih keinginan gitu ataupun kayak semacam hajat ataupun cita-cita gitu yang bakal diwujudkan dalam Bismit ini gitu? Tentunya ya saya rasa dari setiap tahunnya dari tahun-tahun sebelumnya untuk kepengurusan dari bisnis dan kemitraan ini semuanya memiliki satu cita-cita atau satu harapan, satu visi dan misi ini ya mungkin lebih lah dari satu ya. Pertama ya tentu kita ini adalah cita-cita yang utama ya, dan saya rasa semua divisi juga wajib, yaitu mungkin untuk Bismit itu ya dengan wadah ini sebagai cikal bakal atau untuk perantara dalam minat bidang bisnis dan kemitrausahaan, tentu tidak terlepas dari yang namanya dakwah juga. Benar. Dakwah. Kita sangat berharap mungkin dengan
bidang ini, yaitu bisnis dan kemitraan, juga sebagai salah satu wadah atau perantara untuk dakwah Islam itu sendiri. Jadi sama lah, balance gitu Sama, ya. Pak. Dunia akhirat dapat. Dunia akhirat Mantap, dapat. mantap. Ada nggak sih dari Japar sendiri tips bagi mahasiswa yang ingin pertama kali memulai usaha atau bisnis dari mereka sendiri? Ada nggak tipsnya? Yang pasti yang pertama itu jangan takut. Mm-mm. Memang dalam bisnis itu tidak lepas atau tidak luput yang dari namanya kerugian. Mm-mm, Mungkin benar. banyak orang itu yang takut, saya takut nggak balik modal atau gulung tikar bahkan. Ya memang tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu masalah keuntungan kerugian. Tapi yang harus menjadi kunci dasar dari seseorang yang ingin mengembangkan bisnis dan kemitrausahaannya adalah jangan takut. Jangan Benar. takut dalam artian ya jika memang harus berani gitu, jika ada satu peluang di depan meskipun dengan resiko yang tinggi, jika memang peluang itu dinilai sepadan atau setimpal dengan hasil yang didapatkan, jangan takut untuk meraihnya. Begitu juga dalam bisnis. Mantap. Kalau dari Selvina sendiri ada nggak? Sama sih kayak Jafar tersebut, cuman kayak dalam diri kita juga kita harus mengembangkan rasa ikhlas. Kan kita harus berjualan nih, mau rugi mau untung, yang penting dari diri kita nih harus ikhlas terlebih dahulu. Nih, untuk kalian berdua nih, Selvina dan Jafar, bagaimana tindakan kalian apabila untuk menyaingi persaingan usaha untuk kedepannya gitu? Ada nggak kayak udah suatu program rencana yang terbentuk gitu untuk Fosi ini nanti ke depannya? Mungkin untuk istilahnya inovasi ya. Benar. Agar bisnis dan kemitraan dari Bismit Fosi ini agar dapat bersaing, ya mungkin salah satunya inovasinya itu dengan memanfaatkan sosial media. Benar. Zaman sekarang ya dengan perkembangan teknologi, saya rasa dengan sosial media itu dapat memperluas jangkauan konsumen, juga jangkauan pasar, dan juga tentu ya kita harus melakukan mungkin ya pelatihan atau seminar ya untuk bisa memantapkan ilmu atau pemahaman tentang bisnis itu sendiri. Mantap. Untuk Selvina, apakah terdapat kerjasama atau kemitraan dengan pihak eksternal seperti perusahaan, organisasi dalam mendukung kegiatan Departemen Bismit ini sendiri? Kalau untuk sekarang mungkin belum ada. Ini masih dari kami sendiri, dari bisnis sendiri itu sedang diusahakan untuk yang ada menjalin kerjasama tersebut. Cita-citanya itu mau kerjasama dengan perusahaan yang berkulineran atau seperti yang lain-lainnya gitu? Apa sih namanya? Ini tuh mau UMKM yang mengelola seperti misal keripik pisang. Mantap. Seperti kayak oleh-oleh seperti itulah. Kayak Gang PU tuh ya. Oke. Apakah dari Jafar sendiri terdapat membedakan pendekatan atau strategi Departemen Bismit dalam mengembangkan keterampilan dan wawasan mahasiswa dibandingkan dengan lembaga serupa di kampus lain? Ada nggak sih perbedaannya gitu? Ya seperti yang sebelumnya sempat saya singgung, mungkin perbedaannya itu salah satunya pemanfaatan sosial media, karena saya ngerasa kayaknya masih sedikit untuk organisasi-organisasi di kampus ini, terutama di divisi bisnisnya, mereka itu sepertinya kurang dalam memaksimalkan platform atau sosial media sebagai sarana itu. Dan tentu itu adalah salah satu peluang atau yang misalnya faktor untuk menghasilkan pendapatan lebih besar, dan juga tentunya mengembangkan minat konsumen dan target pasar pasti. Jadi ciri khasnya dari Bismit ini mengembangkan melalui media sosial tersebut. Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ke arah Selvina lagi ya. Bagaimana Departemen Bismit berkontribusi dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di dunia bisnis yang sangat dinamis ini? Sebelumnya udah disampaikan sama Jafar ya. Jangan takut, masalah untung rugi itu belakangan. Jadi kalau kita belum memulai itu kita belum tahu. Jadi artinya kita harus berani memulai sesuatu. Berani memulai sesuatu walaupun dari kecil gitu hingga besar-besar nanti. Oke. Untuk Jafar sendiri ada nggak sih pengalaman gitu dalam wirausaha ini sendiri gitu? Boleh sharing dikit nggak di sini? Alhamdulillah ya, sebelumnya mungkin seperti contoh tahun sebelumnya
Ya mungkin bisnis, ada salah satu bisnis ya berhubungan dengan buah-buah dari buah-buah lokal, buah-buah ini ya istilahnya toko buah. Meskipun memang secara kepemilikan bukan saya sepenuhnya, ada anggota keluarga yang lain, tapi ya alhamdulillah dari pengalaman itu ya, salah satu pengalaman saya dalam wirausaha ya, bagaimana caranya, sebagai contoh distributor, bagaimana cari distributor, memasok buahnya, bagaimana cara mengolah, bagaimana juga apabila istilahnya untuk menghindari dari kerugian kalau seandainya ada buah yang tidak terjual, bagaimana, apakah dibuat jus atau konsumsi lainnya gitu ya. Insya Allah bisa dibilang alhamdulillah saya ada pengalaman, tapi langsung terjun gitu dari langsung diri pribadi sendiri gitu. alhamdulillah langsung terjun ya, kayak ngawasin distributor buah. Datengin istilah kebun-kebun atau ya panen raya itu nyari-nyari pasokan. Sebelah mana Pak kalau boleh tahu itu? Banyak daerah Teluk, daerah-daerah ini apa, Batu Putu, Duren kan kemarin, kalau sekarang kan lagi musim duren juga. Benar, musim duren. Di Batu Putu tuh banyak kebun-kebun duren yang lagi panen. Nah, ya salah satunya kayak kemarin dihubungin ya salah satu paman saya sebagai salah satu yang memiliki usaha. Kami datang ke lapangan, istilahnya kayak kontrak itu, beli pohon. Pokoknya beli sekian buah-buahnya itu, ya kita sudah miliki, ya kita angkut, kita jual. Dari itu tuh berarti udah ada pengalaman dari dari sebelum join gitu di sini, organisasi ini, berarti udah ada pengalaman gitu. Kalau Selvina sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih belum ada pengalaman apapun. Belum ada pengalaman, tapi ada nggak cita-cita pengen memulai usaha gitu buat kedepannya nanti atau untuk lulus kuliah nanti gitu? Insya Allah sih ya ada. Apa tuh kalau boleh sharing dikit lah di sini kalau boleh? Kalau saatnya belum sih ya, cuman ada kemauan lah ya. Tapi kalau untuk mikir apa ininya belum sampai ke sana. Tapi udah ada angan-angan pengen ke sana, itu udah ada, mantap. Terus ada nggak sih kayak selama menjalani kepengurusan ini gitu, walaupun di dalam Bismit ini ada nggak tantangan ataupun suatu halangan gitu yang ngebikin Japar itu kayak kebeban ataupun gimana gitu? Mungkin ya salah satu tantangannya begitu, yang mungkin ya dari sebelumnya meskipun seperti yang sempat saya singgung, sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi atau istilahnya untuk wadah atau perantara orang-orang yang ingin mengembangkan usaha bisnis dan kemitraannya, tapi nyatanya memang pada nyatanya masih sedikit sepertinya orang-orang yang memiliki bakat dan minat itu, entah mungkin dari faktor sebelumnya dia bingung bagaimana cara menyalurkannya, atau mungkin malu, mungkin misalnya contohnya dia tuh bingung bagaimana menyampaikannya ke orang-orang, bagaimana ini saya bingung mengembangin bakat saya di mana ya lebih baik. Benar. Dan juga tantangannya tentu ya bisnis dan kemitrausahaan ini kan nggak tentu banyak resiko ya, mungkin istilahnya tantangannya ya dari itu, meskipun seperti yang saya bilang jangan takut, tapi orang itu mungkin apa ya istilahnya, kita itu tetap memperhitungkan nilai-nilai kerugian keuntungan, dan tentu kita ingin dari tahun kepemimpinan ini semuanya lancar, baik dari contoh pendapatan keuntungan, terus ilmu yang disebar, yang dibagikan kepada mahasiswa atau anggota posisi yang masuk dalam bisnis ini. Ya tentu banyaklah tantangan ke depannya. Ada nggak sih dari Japar sendiri gitu cara ngantisipasi sifat yang kayak kita takut gitu untuk memulai wirausaha gitu, ada nggak caranya dari Japar sendiri? Mungkin tipsnya itu ya bagaimana sebenarnya bisnis itu, banyak orang berpendapat, ada yang bilang kalau bisnis itu nggak bisa dilakuin kecuali orang itu punya bakat. Ya istilahnya kalau dia nggak punya bakat bakal nggak jauh-jauh dari kegagalan. Tapi nyatanya kalau sepengetahuan saya banyak kok orang-orang yang mulai bisnis, contoh Hairul Tanjung. Benar. Hairul Tanjung itu tanam singkong, dia itu dalam keadaan terpuruk. Saya nggak bisa ngejudge apakah dari awal dia punya bakat atau enggak, tapi saya ngerasa kerja kerasnya itulah yang membuahkan hasil, dan itu yang lebih penting. Untuk masalah bakat itu sebenarnya bisa seiring waktu bisa ditumbuhkan, tapi ya bakat kemauan kerja keras
kemauan kerja keras itu yang salah satu faktor. Mantap, berarti harus ada keinginan dulu dari diri sendiri. Untuk Selvina mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam memperkuat komunitas dan jaringan yang dibangun oleh Departemen Bismit ini nanti? Kalau menurut saya sih lebih ke diri kita sendiri dulu, kayak kadep dan sekdepnya dulu menjalin ini kedekatan, bukan dalam hal apapun, dalam hal artian yang salah. Pendekatan kayak kita rangkul orang tersebut biar dia bisa, ayo kita belajar loh sama-sama. Di sini kita sama-sama belajar, belum nggak ada yang udah tahu duluan atau yang nggak bisa sama sekali. Kita tuh pasti bisa kalau kita lakuin bareng-bareng, sama-sama belajar. Kalau misalkan nih, kan saya ada pengalaman tuh dari teman tuh, mau sharing dikit juga ya ke teman, kan kalian ahlinya lah ya. Jadi ada teman tuh, beliau ini masih sekolah, kemudian beliau ini pengen memulai usaha. Dia ini pengen memulai usaha dalam bidang kuliner gitu. Nah, namun beliau ini maafnya memiliki keterbatasan ekonomi dalam dirinya, karena dia pengen dari dirinya sendiri, bukan dari bantuan orang tua gitu. Nah, untuk itu dia tuh pernah tanya sama saya, Pi, katanya, lu mau gak sih, katanya, collab sama gua gitu, buat kita bikin usaha kecil-kecilan, jadi nanti ya pelan-pelan lah kita nanti kayak bikin apa sih kalau di pinggir-pinggir jalan, angkringan. Nah, itu angkringan. Nah, mau gak sih lu kayak begitu? Terus saya jawab kayak gini, kayak gitu tuh modalnya gede gak sih? Kurang lebih kan sekitar 5-8 jutaan kan gitu kan. Nah, untuk mengatasi itu semua, saya konsultasi nih ke teman-teman Bismit lah. Kan karena kalian yang ahlinya gitu, ada nggak sih kayak jalan keluar untuk mengatasi modal dan juga kayak kreativitas kita gitu buat membangun usaha dari diri sendiri gitu? Ada nggak? Mungkin yang bisa saya berikan saran, salah satu, kita mungkin bahas masalah modal ya, tentang keuangan. Memang agak bohong kalau orang banyak mungkin interpreter atau motivator bilang bangun modal itu dari nol bisa. Nyatanya mereka itu motivator itu justru kebanyakan privilege. Nah, memang kalau nggak salah juga kalau ngomong bukan, kita artinya bukan dari nol, benar ya. Karena nyatanya contoh ya, sebelum saya singgung Hairul Tanjung, dia itu benar-benar dari nol, dari maaf kata keluarga yang kurang mampu, buka los koran di bawah tangga di kampusnya. Jadi ada salah satu tangga ya buat naik ke lantai 2, lantai 3, ada ruangan kecil dijadiin los koran, majalah segala macam. Tapi tentu bukan berarti nol, ada modal. Tapi memang yang saya mau titik beratkan bukan berarti harus modal besar. Kadang-kadang ada yang kesalahpahaman, orang itu menangkap untuk memulai bisnis itu perlu modal yang besar, bahkan bisa istilahnya mengorbankan banyak harta benda, tapi nyatanya enggak. Dari Selvina sendiri ada nggak tipsnya gitu? Kalau untuk tips sih lebih kurangnya sama kayak Jafar. Cuman kalau untuk biar berkesan gitu ya, tadi ada itu kayak lebih mengikuti zaman. Benar. Kayak lebih mengikuti tren, nggak ngikutin kayak yang lalu-lalu, kayak apa sih, bosen gitu, gitu aja. Ya kita harus mengikuti zaman karena kan kita berkembang. Kalau kita ngikutin tren, ngikutin zaman, itu kan orang-orang berminat tuh banyak. Benar. Oke, udah habis ini pertanyaannya juga. Makasih banyak nih waktunya dari Japa, dari Selvina juga udah hadir dalam waktu ngobrol-ngobrol santai pada hari ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.